Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oksa Yolanda. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menganalisis saham syariah dari PT Coron Pokpan Indonesia Tbk untuk memenuhi tugas dari pasar modal syariah. Profil perusahaan. Coron Pokpan memperoleh izin dari pemerintah RI pada tahun 1971 dengan fasilitas penanaman modal asing. Adapun pendirinya yaitu Sumet Djaravanon, Jaran Ciaravanon, Montri Djaravanon, dan Johannes Purnama Sudarma. Perusahaan ini didirikan di Indonesia dengan nama PT Coron Pokpan Indonesia Animal Feed Co. Limited dan diubah pada 8 Juni 1990 menjadi PT Coron Pokpan Indonesia. Produksi komersial Coron Pokpan dimulai pada tahun 1972. Saat ini, Dewan Komisaris dipimpin oleh Hadi Gunawan Chu dan Dewan Direksi dipimpin oleh Chu Thomas Effendi. Adapun visi dari perusahaan Coron Pokpan yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang. Misinya memproduksi dan menjual pakan anak ayam usia sehari dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Berikut ini adalah 16 kegiatan usaha yang dilakukan PT Coron Pokpan berdasarkan anggaran dasar terakhir. Adapun produk utama dari PT Coron Pokpan Indonesia yaitu pakan ternak, day-old chick atau DOC, dan makanan olahan. Produk pakan ternak. Produk pakan ternak ini memberikan kontribusi penjualan terbesar pada PT Coron Pokpan Indonesia. Adapun bentuk pakan ternak yang diproduksi berupa konsentrat, mash, pellet, atau crumble. Dan merek produksi yang dipakai antara lain Hi-Pro, Hi-Profit, Bintang, Bonafide, Royal Feed, Turbofeed, dan TG. Produk yang ditawarkan ada 3, yaitu pakan ternak ayam pedaging yang terdiri dari pakan ternak untuk pre-starter, pakan ternak untuk starter, pakan ternak untuk finisher. Yang kedua, pakan ternak ayam petelur yang terdiri atas pakan ternak untuk pre-starter, pakan ternak untuk starter, pakan ternak untuk grower, dan pakan ternak untuk laying phase. Yang ketiga, pakan ternak lainnya. PT Coron Pokpan juga memproduksi pakan ternak untuk ayam pembibit turunan, itik, ayam kampung, ayam aduan, burung puyuh, sapi, dan babi. Produk day-old chick, yaitu penjualan anak ayam usia sehari, yang memberikan kontribusi penjualan terbesar kedua pada PT Coron Pokpan Indonesia. Fasilitas pembibitan anak ayam ini tersebar di beberapa daerah, salah satunya Pontianak, Kalimantan Barat. Ada 3 tipe dari DOC. Yang pertama, broiler DOC, yaitu anak ayam berusia 1 hari yang dijual kepada peternak untuk dibiakan menjadi ayam potong. Yang kedua, petelur DOC, yaitu anak ayam berusia 1 hari yang dijual kepada peternak untuk dijadikan sebagai ayam petelur. Yang ketiga, DOC lainnya, yaitu anak ayam berumur 1 hari yang dijual untuk menjadi induk ayam dan pejantan. Selanjutnya, produk yang memberikan kontribusi penjualan terbesar ketiga pada PT Coron Pokpan Indonesia yaitu makanan olahan. Adapun merek yang dihasilkan yaitu Golden Fiesta, Fiesta, Jam, dan OK. Ini merupakan beberapa contoh dari produk yang dihasilkan Coron Pokpan Indonesia. Produk-produk ini bisa kita jumpai di minimarket terdekat. Dan mungkin banyak teman-teman di sini yang sudah pernah menyicipi produk-produk yang dihasilkan PT Coron Pokpan Indonesia ini. Penawaran perdana. Penawaran umum perdana Coron Pokpan terjadi pada tahun 1991, di mana sahamnya terdiri atas 2.500.000 saham penawaran dan 5 juta saham pendiri. Jadi total saham terdaftar sebanyak 7.500.000. Harga penawaran pada saat itu sebesar Rp5.100 dan total dana yang terkumpul sebesar 12.750.000.000. Pada saat itu, pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 30 Juni 1991. Jumlah dividen sendiri sebesar Rp2.625.000.000 dengan dividen per saham sebesar Rp50. Adapun pemegang saham Coron Pokpan, 55,53% dipegang oleh PT Coron Pokpan dan sebesar 44,47% dipegang oleh masyarakat. Berikut ini adalah riwayat pembayaran dividen 10 tahun terakhir. PT Coron Pokpan ini rutin membagikan dividennya setiap tahun. Adapun pembayaran dividen mencapai Rp196 per saham pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 sampai 2016 pembayaran dividen kurang dari
Rp50 per saham. Pada tahun 2017 sampai 2019 stabil pada Rp56 per saham, kemudian menjadi Rp188 per saham pada tahun 2019 dan kembali turun pada tahun 2020 sebesar Rp81 per saham. Kemudian ini merupakan pergerakan harga saham dalam 3 bulan terakhir. Berdasarkan penutupan pasar pada tanggal 7 Mei 2021, harga saham CPIN sebesar 6.600. Dari sini dapat kita lihat, pergerakan saham dari Februari cukup stabil dan melonjak pada bulan April. Adapun dari awal tahun 2021 sampai dengan hari ini, harga saham terendah sebesar Rp5.750 yang terjadi pada bulan Februari dan paling tinggi sebesar Rp7.775 pada bulan April. Menjelang akhir April, harga saham mulai menurun sampai hari ini hanya mencapai 6.600 jika dibandingkan pada bulan April lalu. Sedangkan pada 2020 lalu, harga saham terendah mencapai Rp4.250 dikarenakan dampak dari COVID-19, di mana harga ayam anjlok. Bahkan di berita ada peternak yang membagikan ayam secara gratis. Naik turunnya harga saham ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran ayam broiler dan DOC yang akan mempengaruhi harga ayam yang beredar di pasar. Kemudian dipengaruhi nilai kurs mata uang rupiah terhadap dolar yang akan mempengaruhi biaya bahan baku pakan ternak sebab beberapa bahannya masih impor. Menurut saya, sebagai pemula yang baru belajar, saham CPIN ini cukup layak untuk diinvest dengan tujuan untuk jangka panjang. Sebab CPIN ini merupakan emiten sektor animal feed dengan market share terbesar di Indonesia. Formula nutrisi yang berkualitas menjadi kunci kesuksesan kemitraan dengan peternak dan mendorong permintaan yang stabil dari para peternak. Kemudian kebutuhan konsumen yang tinggi terhadap frozen food, lalu kegiatan perindustriannya juga banyak, dan produk-produk yang dihasilkan juga banyak. Jadi asalkan Charon Pokphand terus bertumbuh mengikuti permintaan pasar, maka harga saham CPIN cukup layak untuk dijadikan investasi jangka panjang karena perusahaan akan tumbuh seiring dengan jumlah populasi masyarakat yang meningkat. Pada beberapa web portal dan akun-akun YouTube yang aktif membahas saham juga merekomendasikan saham CPIN ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya, serta mohon maaf atas segala kekurangan.